Iya, haleluya. Ya, saudara berkata oleh Tuhan Yesus, hari ini tema yang saya siapkan bagi kita adalah jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Apa tema kita? Jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa saya bawakan firman Tuhan ini? Penting bagi kita untuk memperhatikan di ujung akhir zaman itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena nantinya orang-orang yang mencintai uang akan digiring masuk di dalam menerima tanda cip. Itulah sebabnya saya memperingatkan jemaat Bukit Sayur supaya jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Sebelum kita terjebak oleh sistem dan segala bentuk yang dibangun oleh antikris di akhir zaman ini, dan akhirnya banyak orang akan memutuskan memilih mencintai uang dan menolak mencintai Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya ingin untuk membawakan firman ini. Ada bukti-bukti firman yang perlu kita belajar sama-sama di saat ini. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam jauh lebih dalam lagi, ya, coba kita buka dulu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita lihat 2 Timotius pasal 3. Kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara sudah lihat, kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari pengetahuan. Mereka akan membuat dan menonjolkan diri. Mereka akan mencari memfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Haleluya. Yang kita baca ini adalah sifat manusia di akhir zaman. Saudara lihat bahwa ini sudah terjadi. Sifat-sifat ini sudah terjadi pada manusia di akhir zaman ini. Ya. Tetapi yang kita mau fokus hari ini adalah jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Saya ingatkan semua jemaat Tuhan bahwa saat ini saudara, banyak orang mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Tapi saya mengingatkan jemaat Bukit Sayur supaya jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Ya, kita melihat. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin cerita tentang sesuatu yang terjadi di gereja di akhir zaman ini, saudara. Ya, gereja di akhir zaman ini sudah rusak. Saya ingatkan semua jemaat bahwa gereja di akhir zaman ini sudah rusak. Ya, sudah rusak karena apa? Gereja sudah menerima tanda binatang. Gereja sudah menerima tanda binatang yang sudah beredar kemarin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dengan inflasi. Itu adalah tanda binatang. Dengar baik, itu tanda binatang. Ya, gambarannya itu adalah gambaran daripada tanda antikris. Ya, gambaran daripada aslinya. Itu sudah banyak yang sudah terima. Ya, ribuan nyawa di muka bumi ini, banyak orang juga yang sudah menerimanya sekarang berkata oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga mereka jadi korban. Banyak orang sudah menjadi korban daripada pekerjaan di Kristus di akhir zaman ini. Ya, tanda binatang ini yang kemarin terjadi itu melalui COVID-19 itu adalah tanda binatang, tandanya atau gambaran. Ya, gambaran ini
ini saja sudah banyak orang, termasuk gereja telah masuk, gereja telah rusak. Ya, saudara. Ya. Yang saya mau ingin bagikan bagi kita bahwa kita harus hati-hati, bahwa itu gambarannya, itu tanda binatang, tetapi yang akan kita ketemu lagi ini adalah aslinya. Itulah tanda enam, tanda untuk Kristus yang ada di dalam wahyu. Ya, dari berkata gereja itu rusak karena apa? Banyak pendeta sudah menerima tanda enam itu. Di seluruh Indonesia, gereja itu sudah rusak. Saudara berkata Tuhan. Ya. Kemarin lagi isu COVID-19, saudara. Banyak orang ketakutan dan menyerahkan diri untuk vaksin, saudara. Ya. Sebab apa? Ketika kita tidak terima vaksin, ya, kita tidak bisa ikut naik terbang ke pesawat, kita tidak bisa naik kapal, kita tidak bisa pergi ke mall, kita tidak bisa pergi ke pasar, kita tidak bisa pergi ke mana-mana dalam perkara itu. Ya, bahkan kita dilarang jabat tangan, kita harus jaga jarak, pakai masker. Ya, ya. Tidak boleh pegang tangan, saudara, dikatakan di sana. Ya, ya, jaga jarak. Banyak orang telah mengikuti peraturan ini tanpa kita sadari. Ini semua dibalik. Semua ini adalah pekerjaan anti-Kristus. Ayo kita. Tanpa kita sadari. Tapi saudara, 3 tahun yang lalu ketika masa COVID-19 itu, kita harus bersyukur karena kita tidak pernah tutup gereja. Ibadah kita berjalan terus di tengah-tengah COVID-19 itu. Sampai saya bilang sama saudara, kalau saya tetap pasang badan polisi datang kita tutup, kita tetap ibadah. Setelah selesai COVID-19 kita lihat bahwa benar-benar semua mulai nampak bahwa itu pekerjaan. Saudara perhatikan, saya mau bawa pikiran saudara dulu sebelum kita masuk pada jalan kita. Haleluya. Perhatikan baik-baik, saudara. Setelah COVID-19, apa yang terjadi atas dunia? Dia itu semuanya dikirim masuk dalam online, saudara. Ibadah online, sekolah online, kuliah online, semuanya online, saudara. Ya. Pada sebelum COVID itu kita ibadah di gereja, onsite, bukan online. Tapi setelah COVID-19, maka semua digiring masuk dalam sistem online semuanya. Tanpa sedang saya sadari, sampai hari ini terus semuanya dilakukan secara online. Tes pegawai online dijalani sendiri. Mau tes sekolah juga online, kuliah online, semuanya online. Ya, haleluya. Inilah tandanya, saudara. Apakah ini akan berhenti? Tidak. Saya akan bilang bahwa tidak akan berhenti. Dia akan lebih meningkat lagi ke depannya, dia akan lebih tinggi lagi. Jadi yang sekarang ini kita perlu waspada yang kedua. Saya bukan cuma saja. Yang perlu kita waspada yang kedua, yaitu Starlink. Jangan baik. Starlink dan juga sistem digitalisasi. Ini kekuatan antikris keduanya untuk menggiring manusia masuk pada menerima yang asli, yaitu menerima chip atau tanda yang berlapis masih benar, tanda yang benar. Starlink sekarang ini akan dipasang di setiap puskesmas. Tujuannya apa? Untuk menerima pendataan pasien-pasien. Sehingga melalui puskesmas banyak orang akan menerima chip. Artikan baik-baik kebenaran anti Kristus ini. Saudara boleh tidak percaya, tapi saudara akan melihat ke depan mata. Haleluya. Sistemnya sudah mulai. Ya, setelah Starlink dipasang di semua puskesmas, isu kesehatan, isu virus baru akan muncul lagi. Sudah semua orang mesti
semua sistem dokumentasi, semua KTP, uang juga akan digitalisasi, KTP digitalisasi, semuanya akan digitalisasi, surat-surat yang kita buat semuanya akan masuk dalam digitalisasi. Haleluya. Saudara, uang digitalisasi, semua sistem digitalisasi. Lalu terakhir, kenapa? Ketika semua sistem sudah digitalisasi, manusia akan dipaksa menerima digitalisasi. Yaitu dipasangnya sistem chip di dalam tubuhnya untuk terkonek dengan uang digitalisasi, surat digitalisasi. Disinilah orang-orang yang mencintai uang akan mau tidak mau terima tanda itu. Tidak bisa dibawa kepada saudara di saat ini. Jangan mencintai uang lebih daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang hari ini mencintai uang lebih daripada Tuhan Yesus sampai pada titik itu jangan. Tapi siapa yang hari ini mengandalkan Tuhan Yesus sampai pada titik itu dia putuskan semuanya. Menjadi pegawai. Ini pengorbanan saudara, kita sudah berada di atas sama saling akan kita. Kerja secara kita harus waspada. Waspada terhadap mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Waspada, karena uang akan membawa kita kepada menerima tanda binatang atau tanda antikristus dari tanda kemenangan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17 kita baca. Dan ia menyebabkan kita kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan kepada anaknya atau pada jaminya, dan tidak seorang yang dapat memberi atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama anak-anak atau menggunakan namanya. Tidak. Ayat 18 kita baca. Satu ayat. Yang berdiri di sini ialah rumah. Barang siapa yang diterima, ayat 18 ini menggunakan nama itu. Karena ulangan itu ialah adalah ulangan seorang manusia. Dan ulangannya ialah orang-orang sempurna. Haleluya. Inilah tanda binatang, yaitu kenalnya orang yang tidak menggunakan tanda itu tidak akan jual beli, tidak akan pergi kemana-mana. Kita kalau tidak terima tanda itu, kita tidak akan jual beli, tidak akan naik pesawat, tidak akan naik kapal, tidak bisa pergi kemana-mana, saudara. Jadi kalau pada masa ini kita orang yang mencintai uang lebih daripada Tuhan Yesus akan menerima tanda itu. Tanda itu pada jarinya atau tanda itu pada tangannya. Itulah yang dituliskan. Ya, jadi kita harus waspada. Jangan kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Karena uang akan membawa kita kepada menerima tanda ini. Karena orang yang menerima tanda ini yang bisa berat menjual beli, bisa transaksi lewat elektronik atau lewat sistem digital. Orang yang terima tanda itu baru bisa. Kalau kita tidak terima tanda itu, kita tidak bisa jual beli, kita dibatasi. Dan ini paling orang akan stres, yang mencintai orang akan stres, yang mencintai orang akan gila pada waktu itu. Tapi siapa yang hari ini mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia, makanan yang di rumah, makanan di kebun, dia akan mencukupkan diri, dia akan bersyukur pada waktu itu walaupun dibatasi semuanya. Haleluya. Kita harus waspada. Ya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa siapa yang menerima tanda khusus itu, maka dia akan binasa di neraka. Jadi kita harus menolak, karena orang yang terima tanda itu, dia tidak akan selamat, dia akan binasa di neraka.
Jadi kita harus tolak, saudara. Jangan terima tanda itu, karena tanda itu akan membawa kita ke neraka. Di mana firman-Nya? Wahyu pasal 14 ayat yang ke 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menerima binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada jarinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Jadi yang menerima tanda antikristus ini, yang menerima chip, saudara perhatikan, chip itu tanda yang jangan terima. Kita sedang digiring masa untuk menerima chip. Depannya beberapa tahun-tahun ke depan ini kita digiring menerima chip. Saya jangan terima. Jangan terima. Siapa yang terima itu dia akan berat. Dia akan binasa di neraka. Tolak apapun itu mereka bersuntik. Dalam tubuh kita harus tolak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Ada berkata Tuhan Yesus, semua orang yang menerima tanda itu tidak akan diselamatkan lagi. Dia akan masuk ke neraka. Saya berkata kepada Yesus, tidak. Jadi, saudara, janganlah kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Supaya pada masa ini datang kita ditawarkan untuk terima itu. Datang saya akan ditawarkan begitu. Kalau kamu tidak terima ini, kamu tidak bisa dibuat diri. Kamu tidak bisa punya uang di mana. Karena punya uang di mana sekarang sudah digitalisasi. Tidak bisa kita uang yang lain. Ada uang sudah konek, semuanya digital. Jadi kalau kita tidak pakai itu, misalnya itu punya uang beberapa miliar, dan beberapa juta dalam bank yang sama. Orang yang bisa ambil uang itu orang yang menggunakan tangan itu dalam negeri. Dan ini banyak orang yang mencintai uang bukan menerima. Karena mereka sudah banyak uang di bank, mau tidak mau menerima segala uang di sana. Dan ini menjadi beban bagi saudara saya pergumulan berat di depan ini. Haleluya. Kita harus banyak berdoa. Minta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjalani hidup ini. Sehingga kita tidak terjebak oleh sistem Kristus. Cara yang berkata kepada Yesus. Mencintai uang itu adalah akar segala kejahatan. Haleluya. Mencintai uang itu akar segala kejahatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 11. Sudah lihat kita baca sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hamba dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpan kalimat dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Jangan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Sebab akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Berbahaya bagi orang-orang yang hanya ingin mencintai uang. Ada waktu kita masuk dalam semua digiring dalam satu sistem digital. Dan kita dipaksa untuk menggunakan chip, dia tidak akan tolak, tapi dia akan
Kita harus belajar untuk hidup dengan makanan sederhana yang ada di dalam rumah. Kita harus belajar untuk hidup bergantung sama Tuhan Yesus menjadi pertolongan bagi segala urusan. Satu hari kita berdoa kita mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan itu adalah akar dari segala kejahatan. Orang merencanakan membunuh orang lain kalau ada uangnya banyak di dalam tangannya, dia bisa membunuh orang. Itu akar kejahatan uang itu. Haleluya. Orang merencanakan itu, ya. Orang mabuk saja itu uang kalau bisa mabuk, karena uang dia bisa mabuk. Rokok juga mabuk, rokok dengan semua uang. Karena orang yang tidak punya uang dia melakukan kejahatan, tidak ada. Orang yang melakukan kejahatan itu karena punya uang banyak. Ya. Orang pergi membunuh suami karena uang yang bisa dorong suami untuk pergi membunuh. Karena uang orang itu tidak pergi. Bunuh orang. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya. Orang melakukan selingkuh itu karena uang. Ya. Bahwa perempuan masuk di hotel karena uang. Karena itu atas segala kejahatan. Ya. Aku bawa pergi semuanya karena uang yang berbeda. Jadi selalu berkata oleh Tuhan. Melalui firman ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan sampai 11 ini. Yang pertama kita perhatikan di situ adalah mereka yang ingin kaya. Mereka yang ingin kaya. Yang ingin kaya terjauh ke dalam penjualan. Orang yang ingin kaya jatuh dalam penjualan. Jadi yang pertama adalah tentang ingin kaya, keinginan daging, keinginan bisa akan terjebak dengan berbagai macam cara. Namun kita belajar untuk sederhana. Orang kaya itu pasti berada di neraka. Orang yang ingin kaya akan masuk di neraka. Karena itu adalah sekali-kali. Haleluya. Ya. Jadi jangan kita ingin untuk kaya, tapi kita belajar untuk selalu mencukupkan diri dengan apa yang saat ini kita punya. Ya. Mari kita lakukan itu. Jangan kita ingin untuk kaya, ingin mendapat ini, dapat itu, tapi cukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan kasih. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan kasih. Jangan cari lebih. Kalau itu bukan bagian kita. Itulah orang yang menunggu waktu untuk kaya. Sudah punya